Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu menganalisis peluang usaha. Pengertian peluang usaha. Pengertian peluang usaha menurut para ahli. Pengertian peluang usaha menurut Thomas Weizsäcker adalah sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari. Yang kedua, pengertian peluang usaha menurut Arif Hadiparanata adalah sebuah resiko yang harus diambil dan dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan finansial. Yang ketiga, ada pengertian peluang usaha menurut Robin dan Coulter adalah sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan suatu nilai tambah guna memenuhi sebuah kebutuhan tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakan. Selanjutnya, menerapkan metode analisis peluang usaha. Ada beberapa metode analisis peluang usaha yang dapat diterapkan, meliputi pertama, metode SWOT. Metode SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Yang kedua, ada metode System Development Life Cycle atau SDLC, adalah metode yang mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Nah, yang ketiga ada metode CVS atau Critical Success Factor. Critical Success Factor adalah beberapa area kunci di mana suatu hal harus dengan benar dilakukan agar bisnis dapat berkembang dan goal dari manajer tercapai. Maksud dari goal di sini adalah tujuan, sehingga tujuan untuk bisnis ini tercapai. Selanjutnya, menganalisis peluang usaha. Analisis peluang usaha meliputi yang pertama, menganalisis kebutuhan pasar atau konsumen. Jadi, mengapa kita harus menganalisis kebutuhan pasar atau konsumen? Jadi sebelum memulai konsep usaha, kita harus tahu apakah konsep yang harus kita penuhi itu telah terpenuhi atau belum. Misalnya syarat kebutuhan pasarnya, contohnya jasa laundry. Targetnya itu para pekerja kantoran, mahasiswa, kos, bisnismen, dan sebagainya. Lalu lokasinya, apakah lokasinya tidak cocok di pemukiman padat atau lainnya. Setelah menganalisis kebutuhan pasar atau konsumen, selanjutnya menganalisis kebutuhan materi dan produk. Jika konsep usaha yang sudah tepat dengan kebutuhan pasar, apakah materi dari usaha dapat diperoleh dengan mudah seperti bahan baku, tempat harga, dan lain-lain. Contohnya, perusahaan keripik daun singkong. Perusahaan keripik daun singkong itu membutuhkan bahan baku segar seperti ubi singkong, cabai, atau lainnya. Lalu apakah bahan baku akan mudah ditemui di daerah usaha dan bagaimana dengan jarak bahan baku tersebut dengan lokasi usaha? Dapat dilihat dari transportasi misalnya. Di situ kita harus menganalisis sebagai materi dan produknya, itulah yang harus kita analisis seperti bahan bakunya, tempatnya, harganya, dan lain-lain. Lalu setelah itu menganalisis keberlanjutan usaha. Untuk ke depan kita itu harus merancang apakah ke depan usaha yang akan berjalan, yang kita buat ini akan berjalan dengan lancar atau perlu sesuatu inovasi. Contohnya beternak ikan lauhan. Beberapa tahun lalu sangat digemari. Apakah usaha tersebut ke depan masih dibutuhkan?
apakah tercapai sama dengan pengembangan usaha lain. Di situ kita analisis keberlanjutan usaha kita, apakah kedepannya masih bisa berjalan atau tidak. Disitulah kita menganalisisnya. Selanjutnya, menganalisis persaingan usaha. Menganalisis persaingan usaha ini, kita harus melihat usaha lain sejenis di sekitar lokasi usaha agar kita dapat menentukan harga jual, menentukan fasilitas dan pelayanan, menentukan alternatif lain untuk ditambahkan dalam usaha, menambahkan inovasi baru dalam usaha yang kita buat. Menganalisis persaingan usaha ini contohnya seperti usaha warnet di kota. Usaha warnet di kota kan nggak cuma satu, jadi kita harus banyak usaha sejenis di sekitar lokasi itu. Jadi kita harus yakin dan teliti tentang konsep usaha kita, bagaimana usaha kita mampu bersaing dengan usaha sejenis. Dan yang terakhir, menganalisis pendapatan dan pengembangan. Selanjutnya, mengidentifikasi peluang usaha dari produk usaha. Mengidentifikasi peluang usaha dari produk usaha dapat dilakukan dengan menentukan jenis produk usaha, pantau pasar apa yang sebenarnya paling diperlukan masyarakat, cari partner atau mentor jika terlalu ragu untuk memulainya sendiri. Pembisnis itu memang harus berani, namun sifat seorang tidak bisa dapat dipaksakan dengan begitu saja. Nah, selanjutnya cari analisisnya. Misalnya menggunakan metode SWOT atau kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Yang terakhir, cari modal usaha atau penunjang bisnis lainnya. Begitu, seperti itulah kurang lebihnya cara mengidentifikasi peluang usaha dari produk usaha. Selanjutnya, merencanakan produk usaha barang atau jasa. Produk adalah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dalam rencana produk perlu diperbarui secara berskala agar dapat mengakomodasi perubahan dan perkembangan yang ada. Untuk mengembangkan suatu rencana produk dan pernyataan misi proyek perlu tahapan, dan di tahapan ini ada 5 proses tahapan. Pertama, mengidentifikasi peluang. Kedua, mengevaluasi dan memprioritaskan proyek. Ketiga, pengaloksian sumber daya dan perencanaan waktu. Dan keempat, penyelesaian perencanaan proyek pendahuluan. Dan yang kelima, merefleksikan hasil dengan proses. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.